Di hari kedua pelaksanaan vaksinasi massal di UIN Maliki Malang mendapat kunjungan dari jajaran tinggi Polresta Malang Raya. Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Budi Hermanto adalah Kepala Polisi Resort Kota, Kapolresta Baru Kota Malang, yang belum lama ini dilantik bulan Juni kemarin. Kedatangannya bersama segenap pendamping khusus disambut hangat oleh pimpinan UIN Maliki, mulai dari jajaran rektorat sampai para kabiro dan dekanat. Minggu 15 Agustus 2021, tujuan dari kedatangan Kapolresta Malang Raya itu tidak lain yakni meninjau atau survei secara langsung di lapangan terkait pelaksanaan program vaksinasi massal. Penataan lokasi oleh panitia penyelenggara yang bekerja sama dengan tim Satgas COVID-19 UIN Maliki yang sangat strategis membuat tatanan pelaksanaan vaksinasi lancar dengan tetap menjalankan prokes yang memadai. Hal itu juga mempermudah jalannya proses survei lapangan dari Kapolresta Malang Raya. Dimulai dari pos validasi pendaftaran para calon penerima vaksin, pos check-up kesehatan, hingga antrian di ruang tunggu telah disediakan dengan rapi dan pastinya saling jaga jarak. Didampingi oleh Rektor UIN Maliki Malang, Profesor Jainuddin MA, bersama para wakil rektor, kabiro, para dekan, hingga Satgas COVID-19. Maka orang nomor 1 di jajaran Kepolisian Resort Kota Malang itu bergilir mengunjungi pos-pos yang tersedia sebagai pelayanan vaksinasi. Berhenti di salah satu pos yakni pos pelayanan psikologis, AKBP Budi Hermanto pun merasa takjub dan memberikan apresiasi tinggi. Pasalnya baru kali ini ada pos yang disediakan untuk utamanya menangani sisi psikis para penerima vaksin. Saya melihat luar biasa yang dilakukan oleh UIN karena di beberapa tempat selama ini yang kita melaksanakan gerai vaksin, serbuan vaksin, belum ada satu spot yang membuat dokter dari bidang psikologis. Nah, di UIN saya menemukan itu. Selama ini kan hanya tim entry data, screening, vaksinator, dan observasi. Tapi ada satu tim di saat kami meninjau itu ada tentang pendekatan psikis kepada masyarakat yang akan melaksanakan vaksin. Baik itu yang tensinya tinggi, dia yang fobia akan jarum suntik, ini ada pendekatan psikoedukasi, hipnoterapi, dan lain-lain. Nah, ini kami ingin menyampaikan apresiasi luar biasa, Prof. Satu-satunya baru yang saya temukan, saya lihat untuk pelaksanaan vaksin. Nah, yang kedua, kami juga ingin membangun suatu kerjasama dengan UIN, dengan Profesor, Rektor. Kami ingin membangun suatu kerjasama. Nanti kami pada saat memiliki vaksin, kami akan berikan untuk dilaksanakan di UIN, karena kami lihat tadi alur mulai dari entry data sampai dengan observasi ini sangat bagus, tidak ada penumpukan, sirkulasi udara, dan yang paling luar biasa lagi, nakesnya ada 2 shift. Jadi ada jadwal dari jam 7 sampai dengan jam 12, jam 12 nanti ada lagi sampai dengan selesai. Nah, ini juga orang-orang yang capable, mereka memang dari dosen maupun dari mahasiswa sendiri. Nah, yang ketiga, dengan adanya penemuan dari Prof dan UIN terhadap bilik tadi asap yang untuk virus. Nah, ini juga lebih sederhana, termasuk ada penemuan tentang oksigen yang dibuat melalui benda-benda yang alat-alat yang bisa ditemukan setiap hari. Ini luar biasa, saya mengapresiasi sekali temuan dari dosen dan mahasiswa yang ada, dan mungkin ini bisa dijadikan suatu momentum kita bekerja sama, berkolaborasi, Prof, untuk kita bisa membuat ini, menerapkan sehingga bermanfaat di tempat-tempat kampung tangguh, PPKM mikro. Yang terakhir, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Rektor, Profesor, dan para dosen untuk kita sama-sama membuat suatu sistem dan regulasi mulai tingkat edukasi sampai dengan dari hulu sampai dengan hilir. Bagaimana kita menuntaskan COVID di wilayah Malang Raya, juga menghidupkan kembali pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini seiring sejalan. Nah, itu yang berapa? Karena harus ada pendapat dan kajian dari kalangan akademisi. Selanjutnya pada pos inti yakni penyuntikan vaksin dilakukan di beberapa ruang yang ada di gedung C. Ada juga ruang observasi dan sterilisasi pasca diberikan vaksin. Kemudian yang terakhir ruang tunggu pemberian vitamin yang ada di depan gedung C, tepatnya tepi lapangan utama kampus.
Semua pos tanpa terkecuali telah dikunjungi oleh Kapolresta Malang hingga di setiap pos. Beliau selalu menyempatkan berdialog pada petugas dan juga para penerima vaksin. Di pos terakhir ia pun menghimbau sekaligus mengingatkan kepada para penerima vaksin untuk tidak lupa dengan jadwal vaksinasi dosis keduanya. Humas UIN Malang melaporkan.